Supreme Martial God Technique. Bab 2021-2030. Bab 2021 Pertempuran Musuh Lama. Mendengar pertanyaan ini, murid kepala desa sedikit menyusut. Dia menatap Wu Yun lagi. Lalu dia perlahan berkata, dunia elf tidak sebesar dunia peri Anda. Wilayah kami tidak besar, tetapi jika kita berbicara tentang kekuatan besar, ada cukup banyak. Namun, jika kita berbicara tentang kekuatan super, di sana hanya satu, dan itu adalah yang terletak di kejauhan. Ribuan mil jauhnya dari sini, istana klan suci di Gunung Elf. Istana klan suci adalah kekuatan terbesar di dunia elf kita. Klan suci istana. Wu Yun bergumam sambil berpikir. Tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, kalau begitu, ayo pergi dulu. Kepala desa tua itu memandang Wu Yun dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, dia berkata tanpa daya, jika tidak terjadi apa-apa, ayo pergi. Sekarang, ini adalah masa sulit di dunia peri kita. Istana suci mungkin tidak punya waktu untuk memperhatikan Anda. Jika Anda tidak ingin mendapatkan dalam masalah, saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, kepala desa tua itu berbalik dan melambai kepada orang-orang dari dunia elf di sekitarnya, kembalilah, tidak apa-apa. Setelah wanita tua dan lemah ini dan anak-anak dari dunia elf perlahan-lahan bubar, Wu Yun tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan mereka. Kepala desa tua itu bertanya. Senior, apa yang terjadi dengan apa yang baru saja kamu katakan? Faktanya, Wu Yun merasakan ada yang tidak beres sejak awal. Tidak banyak orang di seluruh desa ini, tapi mereka semua tua, lemah, sakit dan cacat. Tidak ada pria muda atau paruh baya. Ini sangat tidak normal. Ditambah dengan apa yang dikatakan kepala desa tua tadi, Wu Yun semakin yakin bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di dunia peri. Setelah mendengar pertanyaan Wu Yun, kepala desa tua tidak menyembunyikan apapun dan memainkan karakter ramah para elf. Setelah menghela nafas, dia dengan kasar menjelaskan apa yang ingin diketahui Wu Yun. Setelah mendengar ini, wajah Wu Yun menjadi gelap. Setelah mendengarkan kata-kata kepala desa tua, dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada satupun pria dewasa di seluruh desa ini. Ternyata mereka semua direkrut untuk berperang dan menghadapi musuh. Dunia elf sendiri tidak setingkat dengan dunia pesawat lainnya dalam hal ukuran. Dan perbedaan ukuran ini tidak mengacu pada yang kuat. Di dunia elf juga terdapat kekuatan super dari ras elf. Yang dimaksud volume ini adalah ukuran keseluruhan dunia peri. Dengan kata lain, ukuran sebenarnya dari dunia elf sebenarnya tidak lebih besar dari kota besar di dunia peri. Keberadaannya tidak seperti dunia peri, dunia iblis, dunia pesawat utama dari alam peri tersebut, yang sudah ada pada zaman dahulu kala. Ini adalah dunia pesawat yang dibuka paksa oleh nenek moyang para elf, setelah bertahun-tahun, secara bertahap diterima oleh hukum dunia dan secara alami ada di dunia. Oleh karena itu, sebenarnya hanya ada sedikit orang di dunia peri. Dan begitu perang sesungguhnya dimulai, hampir semua pembudidaya yang ada di dunia elf akan direkrut. Dan sekarang, dunia elf sedang mengalami hal seperti ini. Bahkan menurut perkataan kepala desa tua, kali ini dunia elf sedang menghadapi ujian terberat sejak keberadaannya. Karena kali ini dunia roh jahatlah yang menyerang dunia elf. Mengenai dunia roh jahat, ketika Wu Yun berada di alam Changmang sebelumnya, dia juga berhubungan dengan seseorang dari dunia roh jahat bernama Evil Z. Di saat yang sama, Wu Yun juga mengetahui bahwa dunia elf dan dunia roh jahat berasal dari garis keturunan yang sama. Mereka mirip dengan malaikat bersayap putih dan malaikat bersayap hitam dari jalan barat saat itu. Oleh karena itu, meski memiliki darah yang sama, mereka juga merupakan musuh lama. Setelah memahami keseluruhan ceritanya, Wu Yun mengucapkan selamat tinggal kepada kepala desa tua. Setelah meninggalkan desa, mereka tidak langsung menuju istana klan suci. Tertahan dalam kehampaan, memikirkan langkah selanjutnya. Saudaraku, apakah kita perlu terlibat dalam masalah ini? Ini adalah pertarungan antara para elf dan roh jahat. Begitu kita turun tangan, beritanya pasti akan diketahui dunia lain. Setelah berita itu bocor, ketika saatnya tiba, selama dunia peri mendengar tentang ini, mereka pasti akan menebak identitas kita bertiga.
Saat itu, kita akan berada dalam masalah. Xiao Jin berkata perlahan, dia memikirkannya dengan matang. Faktanya, justru karena inilah Wu Yun belum membuat keputusan apakah dia harus pergi ke Istana Suci. Jika Anda pergi, Anda pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun jika tidak pergi, itu sama saja dengan melepaskan ide mencari batu abadi langit di dunia elf. Tapi bagaimana jika ada batu peri langit di dunia elf? Jika saya melewatkannya seperti ini, saya tidak tahu berapa lama untuk menemukannya. Saudaraku, kamu putuskan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Apapun keputusanmu, saudara-saudara kami akan mendukungmu. Melihat keraguan Wu Yun, Xiao Shenlong berkata, mari kita lupakan saja. Setelah perjuangan mental yang singkat, Wu Yun memutuskan untuk menyerah. Pergilah, sekali kamu mendapat masalah, itu bukan hal yang baik. Masalah ini tidak berarti terlibat dalam pertarungan antara elf dan roh jahat. Sebaliknya, mereka khawatir orang-orang dari dunia peri akan mendengar berita tersebut, mengetahui identitas mereka, dan mengirim orang untuk membunuh mereka. Jika itu masalahnya, upaya lonceng ilahi untuk mengusir mereka dari dunia peri akan sia-sia. Dibandingkan dengan terlibat dalam masalah ini, akan menjadi pilihan yang lebih bijaksana untuk mencoba keberuntungan Anda di dunia lain dan meluangkan waktu mencari batu abadi kubah surgawi. Selain itu, tidak mungkin menemukan batu abadi kubah surgawi di dunia elf ini. Namun, seringkali banyak hal terjadi secara tidak terduga. Tepat ketika Wu Yun membuat keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Di bawah, tiba-tiba terdengar seruan pembunuhan. Wu Yun segera menunduk dan melihat seorang gadis muda dikejar oleh beberapa pria berpenampilan garang. Tidak ada keraguan bahwa gadis itu pasti berasal dari dunia peri. Orang yang menyinggung pengejarnya adalah seseorang dari dunia roh jahat. Mereka semua datang ke sini. Sepertinya pertahanan dunia elf telah hancur total. Wu Yun berbisik diam-diam. Dia tidak siap untuk campur tangan, dan tetap diam di kehampaan, bersiap menunggu sampai mereka jauh sebelum berbalik dan pergi. Namun, saat gadis itu semakin dekat, ekspresi Wu Yun berangsur-angsur menjadi serius. Dia mulai bertanya-tanya lagi apakah dia harus mengambil tindakan atau tidak. Sebab, gadis ini sudah tidak asing lagi dengannya, dan dia cukup familiar dengannya. Bab 2022 bertemu Yingwu lagi. Yingwu. Setelah beberapa saat, Wu Yun perlahan mengucapkan nama itu di mulutnya. Namun, meski suaranya tidak nyaring, Xiao Jin dan Xiao Shenlong yang berdiri di sampingnya dapat mendengarnya dengan jelas. Keduanya menoleh hampir bersamaan. Terlebih lagi, mereka semua memiliki tatapan mata yang sangat aneh yang tidak dapat disembunyikan. Setelah beberapa saat, Xiao Jin akhirnya bertanya. Tidak, saudaraku, ada juga adik iparku di dunia peri. Oh, Wu Yun tertegun, adik ipar yang mana? Dia melirik ke arah Xiao Jin dan kemudian menyadari apa yang dia lakukan. Dijelaskan, ini adalah seseorang yang saya temui di alam abadi ketika saya pertama kali naik. Kemudian, Wu Yun dengan sederhana dan jelas menjelaskan bahwa dia dan Wu Yun bertemu di awal, dan kemudian mereka berdua diusir ke alam abadi. Alam luas bersama-sama. Dia juga menceritakan kisah tentang pertemuannya dengan wanita berbaju putih dari dunia elf di alam luas dan membawa pergi Yingwu. Dengan cara ini, ekspresi Xiao Jin dan Xiao Shenlong sedikit melunak. Namun, keduanya tidak punya niat untuk menyerah. Itu masih terlihat jelas dari ekspresi mereka. Mereka secara kasar menyimpulkan bahwa wanita di bawah ini tidak diragukan lagi adalah calon saudara ipar mereka. Bukan karena hal lain, hanya karena pesona kakak tertua mereka, Wu Yun. Pada dasarnya, hampir tidak ada wanita yang pernah berurusan dengan Wu Yun yang bisa lolos dari cakar setan. Bahkan terkadang Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga merasa aneh. Yang jelas mereka juga sangat tampan. Mereka bahkan adalah binatang mitos. Secara logika, bukankah lebih mudah menarik perhatian perempuan? Kenapa tidak ada apa-apa di depan kakak laki-lakinya? Tentu saja ini bukan kecemburuan. Rasanya aneh. Apalagi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Karena tebakan mereka benar. Setelah Wu Yun mengalami keraguan singkat, dia akhirnya siap untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun juga,
Gadis bernama Yingwu di bawah ini terluka parah dan dikejar oleh begitu banyak pria dari dunia roh jahat. Kita telah mencapai ujung tali kita. Jika tidak ada yang mengambil tindakan, saya khawatir satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Xiao Jin, Xiao Shenlong, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Ingat, kamu harus cepat, dan kamu harus membungkam kami. Saya tidak ingin identitas kami bocor untuk saat ini. Setelah mengatakan ini, Wu Yundang mengambil langkah pertama dan menggunakan keahliannya untuk terbang menuju Ying Wuchong dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Xiao Jin dan Xiao Shenlong saling memandang, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Dalam waktu kurang dari 2 napas setelah Wu Yun pergi, keduanya mengambil tindakan pada saat yang sama dan bergegas menuju orang-orang dari dunia roh jahat di bawah. Tentunya dengan kekuatan mereka bertiga. Sangat mudah untuk membunuh para pengejar dari dunia roh jahat di bawah. Sebab, di antara orang-orang berikut ini, yang terkuat baru saja mencapai awal jalan besar. Beberapa sisanya bahkan lebih buruk dalam budidaya. Kesenjangan antara ketiganya sangat besar. Benar saja, ketika mereka bertiga muncul, orang-orang dari dunia roh jahat ini langsung ketakutan. Siapa kamu? Dalam kepanikan, hanya satu orang yang mengucapkan satu kalimat lengkap. Tapi itu saja. Setelah mengatakan itu, mereka semua dibunuh oleh Xiao Jin dan Xiao Shenlong dalam sekejap mata. Mereka tidak diberi kesempatan untuk memberi tahu mereka. Faktanya, yang paling ketakutan adalah Yingwu. Dia dikejar oleh orang-orang dari dunia roh jahat ini, dan dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri jauh-jauh ke sini. Sepertinya saya tidak bisa lari lagi. Tiba-tiba, beberapa makhluk kuat muncul di hadapannya. Mereka langsung membunuh roh jahat yang mengejarnya. Akan aneh jika dia tidak takut. Namun, Wu Yun dengan cepat membantu Yingwu berdiri. Dia menghiburnya dengan suara rendah, "Jangan takut, kakak senior Yingwu, ini aku, Wu Yun." Tidak ada salahnya menelepon kakak senior. Kekuatan Wu Yun pada awalnya tidak sekuat Yingwu, dan Yingwu mulai berlatih lebih awal darinya. Oleh karena itu, dia selalu dipanggil kakak senior Yingwu. Meski kini, kekuatannya sudah jauh tertinggal dari Yingwu. Namun, ketika kamu harus memanggilku kakak senior, kamu tetap harus memanggilku. Adapun Yingwu, ketika mendengar nama Wu Yun, dia tercengang. Tentu saja dia ingat Wu Yun. Namun, dia tidak bisa mengenalinya bagaimanapun juga, orang di depannya adalah Wu Yun. Dia melihat ke atas dan ke bawah, menatap Wu Yun dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mendorong Wu Yun menjauh. Dengan jentikan telapak tangannya, sebuah pisau pendek muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia langsung menempelkan pisau pendek itu ke tenggorokannya. Menunjuk Wu Yun dengan marah, dia berkata dengan genit, "Katakan padaku, siapa kamu? Apakah kamu bajingan dari dunia roh jahat? Haha, kamu melakukan tipuan seperti itu, apakah kamu pikir kamu bisa menipuku? Apakah kalian saling mengejar begitu keras karena ingin membuka kunci formasi langit tersegel dari urat batu abadi? Sekarang setelah banyak hal terjadi, saya tidak menyembunyikan apapun. Ya, kunci untuk membuka formasi tersebut memang dengan aku. Hanya saja sudah terintegrasi ke dalam tubuhku. Hanya aku yang bisa membuka formasi ini. Jika aku mati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membukanya, jadi kamu harus melepaskan ide ini. Ayo pergi. Sekarang, aku akan bunuh diri dengan pisau. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membuka formasi, apalagi memasuki urat batu peri langit. Pembuluh darah itu milik alam elfku, dan akan disegel selamanya dengan kematianku. Kamu bahkan tidak akan memiliki sepotong batu peri. Jangan pernah memikirkannya." Saat dia berbicara, Yingwu mengayunkan pisau dan menggorok lehernya sendiri. Dan kata-kata ini juga membuat Wu Yun dan 3 bersaudara lainnya tercengang. Mereka terkejut dengan tindakan Yingwu yang tiba-tiba, dan di saat yang sama mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan kata-kata Yingwu. Seperti kata pepatah, Anda tidak dapat menemukan apapun meskipun Anda menginjak sepatu besi, tetapi tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Di dunia elf, sebenarnya ada urat batu abadi langit. Bab 2023 Kesalahpahaman, Penyembuhan.
Namun, untungnya Wu Yun merespons dengan cepat. Dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Dalam keadaan darurat, dia buru-buru mengambil tindakan dan mengambil pisau pendek dari tangan Yingwu, mencegahnya melakukan bunuh diri. Jika lebih lambat dari itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun, setelah belati itu diambil, Kagewu masih enggan menyerah. Dia masih berjuang, masih mencoba bunuh diri. Sebab, dia masih menganggap Wu Yun itu palsu, pria dari dunia roh jahat, yang berasal dari ilusi. Wu Yun dengan cepat mengendalikan Yingwu dan menjelaskan dengan sabar pada saat yang bersamaan. Kakak senior, harap tenang. Saya benar-benar Wu Yun. Alam Changbang, apakah kamu masih ingat bahwa ketika kita berada di dunia manusia dan abadi, kita diasingkan ke alam Changbang oleh orang-orang dari dunia abadi. Nanti, kamu diasingkan ke alam Changbang oleh pria itu. Bawa pergi wanita berbaju putih itu. Wu Yun dengan cepat memberitahunya beberapa hal yang bisa membuktikan identitasnya. Bagaimanapun, hubungannya dengan Yingwu tidak begitu akrab. Tidak seperti Li Yanran dan lainnya, mereka dapat memastikan identitas mereka hanya dengan satu kalimat atau ekspresi. Yingwu Maha Kuasa, dan Yingwu seperti burung yang ketakutan saat ini, dia harus mengatakan sesuatu yang cukup untuk meyakinkan Yingwu. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Yun, tatapan waspada Yingwu sedikit rileks. Sepertinya dia sudah mempercayainya. Bagaimanapun, hanya dia dan Wu Yun yang mengetahui beberapa hal yang terjadi di domain Changbang, dan tidak mungkin orang lain mengetahuinya. Dan jika dia bisa tenang dan memikirkannya, sebenarnya tidak ada yang meragukan hal ini. Wu Yun mengetahui hal ini tentang dia, selain beberapa orang di dunia manusia dan abadi, hanya wanita berkulit putih yang mengetahuinya. Bagaimana orang-orang di dunia roh jahat bisa mengetahui hal ini dan berpura-pura menjadi Wu Yun untuk menipunya? Oleh karena itu, setelah perlahan-lahan menjadi tenang, Yingwu juga perlahan mengendurkan keraguannya tentang identitas Wu Yun. Namun, matanya masih menatap setiap gerakan Wu Yun. Karena dia bertanya-tanya mengapa Wu Yun menjadi seperti ini. Tentu saja, Wu Yun bisa melihat keraguannya secara sekilas. Bahkan tanpa menunggu Yingwu bertanya, Wu Yun berinisiatif menjelaskan mengapa dia menjadi seperti sekarang ini. Namun, banyak hal yang dihilangkan di tengah-tengah, dan dia hanya mengatakan beberapa hal dengan kasar dan singkat. Biarkan Yingwu bisa mempercayainya tanpa membuatnya terlalu rumit dan sulit untuk dipahami. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Yun, penjagaan di mata Yingwu akhirnya turun sepenuhnya. Wu Yun, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Yingwu berkata dengan tenang setelah bersantai. Namun, Wu Yun tidak menunggunya berbicara. Dari belakang, Xiao Jin melangkah maju dan berkata sembarangan. Kakak ipar, kamu jauh lebih pendiam daripada kakak iparku yang lain. Ngomong-ngomong, perjalanan kakak laki-lakiku yang tertua adalah untuk menemukan batu abadi kubah surgawi. Aku baru saja mendengar kamu berbicara tentang kubah surgawi abadi urat batu. Apa yang terjadi? Xiao Jin Yingwu dikejutkan lagi oleh kemunculannya yang tiba-tiba. Wu Yun dengan cepat memperkenalkan identitas Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Oh, Yingwu mengangguk sambil berpikir, tetapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah lagi. Menatap Xiao Jin, dia berkata, kakak ipar, jangan berteriak. Kakak ipar, kenapa kamu begitu pendiam? Aku. Xiao Jin terus mengobrol. Wu Yun dengan cepat memarahinya. Xiao Jin, jangan bicara omong kosong. Kakak senior Yingwu dan aku tidak ada hubungannya. Melihat Wu Yun berbicara, Xiao Jin tetap diam. Mata Yingwu yang menatap Xiao Jin perlahan ditarik kembali. Setelah beberapa saat, Yingwu bertanya, Wu Yun, dia baru saja mengatakan bahwa kamu datang ke alam elf untuk menemukan batu abadi kubah surgawi. Ini. Wu Yun berhenti berbicara, dan setelah merenung sejenak, dia berkata, kakak senior Yingwu, lebih baik kamu menyembuhkan lukamu dulu, aku lihat kamu terluka parah. Kita akan membicarakan hal-hal lain ketika kamu sudah pulih sedikit. Ya. Yingwu mengangguk, lalu dia siap bermeditasi di tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, kakak senior, aku khawatir tidak pantas untuk menyembuhkan di sini, untuk mencegah orang-orang mengejar lagi. Ayo pergi ke sana.
Wu Yun menunjuk ke arah hutan pegunungan di depannya di sebelah kiri, lalu jatuh tidak sopan, dia memeluk Ying Wu dan melompat menjauh. Faktanya, Wu Yun tidak punya niat lain. Hanya saja melihat Ying Wu terluka parah, berlarian lagi adalah salah. Itu saja. Dan Ying Wu tidak menolak. Namun, gerakan kedua orang ini membuat Xiao Jin dan Xiao Shenlong di belakang mereka kembali tercengang. Melihat punggung kedua orang itu perlahan menghilang, Xiao Jin bergumam. Sayangku, kamu masih menolak mengakuinya, dan aku memelukmu. Oh, kakak, pesona apa yang kamu punya? Kenapa cewek menyukaimu? Oke monyet, berhenti bicara omong kosong dan ikuti aku secepatnya. Xiao Shenlong memutar matanya ke arah Xiao Jin. Meski memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Jin, dia tidak nakal seperti Xiao Jin. Secara relatif, dia jauh lebih stabil daripada Xiao Jin. Di hutan pegunungan, Wu Yun menempatkan Ying Wu di atas lempengan batu datar. Lalu dia menyerahkan beberapa pil penyembuhan padanya. Ying Wu tidak sopan, meminum pil penyembuh, menelannya dalam satu tegukan, dan kemudian mulai menyembuhkan. Sekarang, Ying Wu telah sepenuhnya membangkitkan semangat dunia roh. Yang terbaik dari para elf bukanlah bertarung, tapi menyembuhkan. Oleh karena itu, meskipun Ying Wu terluka parah, dia pulih dengan sangat cepat. Dia sendiri memiliki bola energi peri, ditambah pil penyembuhan Wu Yun. Seluruh proses penyembuhan tidak berlangsung lama. Hanya dalam setengah batang dupa, Ying Wu telah pulih 70% hingga 80%. Setelah bangun, Ying Wu memandang Wu Yun dan mereka bertiga. Entah kenapa, saat matanya tertuju pada Wu Yun, tanpa sadar wajah cantiknya memerah. Namun, bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa dia tersipu. Xiao Jin dan Xiao Shenlong tiba-tiba tersipu saat melihat Ying Wu, dan saling tersenyum, masing-masing dengan pengertiannya masing-masing. Wu Yun juga merasa suasananya agak memalukan. Dia terbatuk beberapa kali dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, kakak senior Ying Wu, apa yang terjadi dengan tambang batu abadi Skyvault yang kamu sebutkan sebelumnya? Bab 2024 Keseluruhan cerita. Wu Yun mendengar pertanyaan ini. Wajah merah tua Ying Wu berangsur-angsur memudar, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. Lalu dia bertanya, Wu Yun, apa yang kamu inginkan dari batu abadi kubah surgawi? Ini, Wu Yun ragu-ragu sejenak, tapi kemudian dia tidak menyembunyikannya. Dia memberitahu Ying Wu bahwa dia ingin membangun kembali tubuhnya. Tentu saja, dia tidak akan membicarakan masalah Lian Ji. Lagi pula, akan sangat sulit untuk menjelaskannya seperti itu. Terlebih lagi, bahkan Xiao Shenlong dan Xiao Jin pun tidak tahu tentang Lian Ji. Mendengar penjelasan ini, Ying Wu tercengang. Mungkin, dia tidak menyangka tubuh fisik Wu Yun benar-benar bisa dibentuk kembali. Atau mungkin, dia tidak menyangka bahwa batu abadi kubah surgawi benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Tapi dia tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Di saat yang sama, wajahnya berangsur-angsur menjadi sedikit jelek. Ada apa, kakak perempuan? Wu Yun bertanya. Wu Yun, jika kamu datang ke dunia elf dan menyebutkan hal ini kepadaku 10 hari yang lalu, maka bagi dunia elf, ini bukan masalah besar sama sekali. Ying Wu menghela nafas dan berkata perlahan, tidak. Ya, di sana memang merupakan tambang batu abadi kubah langit di dunia elf. Itu adalah benih batu abadi kubah langit yang ditanam oleh nenek moyang klan elf ketika mereka menciptakan dunia elf kuno bertahun-tahun yang lalu, dan secara bertahap tumbuh menjadi skala yang sangat besar. Namun, 10 hari yang lalu, para bajingan dari dunia roh jahat itu tiba-tiba melancarkan serangan ke dunia roh kita. Kami sama sekali tidak siap saat itu, dan mereka pasti sudah merencanakannya sejak lama. Dalam satu hari, semua formasi pertahanan kita hampir sepenuhnya runtuh, dan dalam pertempuran berikutnya, elf kita juga terus mundur, bajingan sialan itu. Pada titik ini, Ying Wu tidak melanjutkan. Namun, dilihat dari dadanya yang naik turun dan wajahnya yang marah, Ying Wu dipenuhi amarah saat ini. Hanya dalam 10 hari, kamu berhasil menembus dunia elfmu. Wu Yun juga bergumam diam-diam, sedikit terkejut. Di saat yang sama, dia diam-diam menebak bahwa, seperti yang dia duga, dunia elf hanyalah dunia kecil. Jika itu adalah dunia peri atau dunia iblis,
bahkan jika dikalahkan, itu tidak akan sepenuhnya hancur dalam 10 hari. Tentu saja, dia juga mendengar sesuatu yang tidak diucapkan Yingwu dari perkataan Yingwu. Kakak senior, maksudmu tambang batu abadi kubah surgawi saat ini telah ditempati oleh dunia jahat? Ya. Yingwu mengertakkan gigi dan mengangguk. Dalam serangan ini, para bajingan itu datang ke sini hanya untuk batu abadi kubah surgawi milikku. Sekarang, mereka telah sepenuhnya menduduki milikku itu. Tapi untungnya, tambang itu berisi formasi kuno yang nenek moyang kita secara pribadi buat saat itu. Jika tidak ada kunci untuk membuka formasi kuno, bajingan itu akan dapat menghancurkannya itu dalam waktu singkat. Jangan pernah berpikir untuk menerobos pertahanan formasi. Situasinya mendesak pada saat itu. Penguasa Istana Suci memimpin sekelompok orang kuat untuk melawan dengan seluruh kekuatan mereka dan menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saya tidak terluka pada saat itu dan satu-satunya yang bisa melarikan diri, jadi penguasa istana memberi saya kuncinya. Namun, para bajingan itu segera mengejarku, dan aku tidak punya pilihan selain menelan kuncinya. Setelah memasuki tubuh, saya tidak menyangka bahwa kuncinya benar-benar menjadi satu dengan saya. Pupil Wu Yun perlahan menyempit setelah mendengar penjelasan Yingwu. Di saat yang sama, dia juga sangat penasaran dengan sesuatu. Ditanya, kakak senior, karena formasi pertahanan tambang itu sangat kuat, mengapa formasi pertahananmu di dunia elf begitu mudah dikalahkan? Cakupannya besar dan kecil. Yingwu Dao, semakin besar cakupannya, semakin besar jangkauannya. Kemampuan formasi akan semakin lemah. Formasi pertahanan di dunia elf dan formasi pertahanan di tambang batu abadi kubah surgawi memiliki jenis formasi yang sama. Dan jangkauannya urat mineralnya lebih kecil, jadi kemampuan bertahannya juga lebih kecil. Kuat. Namun, apa yang saya katakan sebelumnya bahwa formasi ini tidak akan pernah bisa dipatahkan semuanya salah. Jika benar-benar ditempati oleh mereka, cepat atau lambat, mereka akan hancur total formasi. Ya. Wu Yun mengangguk sedikit dan menarik napas dalam-dalam. Saat ini, banyak pikiran terlintas di benak saya. Haruskah dia pergi sendiri atau membawa Yingwu bersamanya? Atau jangan ragu untuk menghadapi dunia roh jahat. Jika kita memulai perang, belum lagi membalas dendam sepenuhnya pada dunia elf, tapi setidaknya kita harus merebut tambang batu peri langit dari dunia roh jahat. Tapi, meski begitu, dengan kekuatan beberapa dari mereka, menjadi musuh seluruh dunia roh jahat tentu saja tidaklah cukup. Mampu menerobos seluruh dunia roh hanya dalam 10 hari, tidak perlu banyak waktu untuk mengetahui bahwa dunia roh jahat sangatlah kuat. Namun, saat Wu Yun sedang berpikir dan kusut, Yingwu tiba-tiba berdiri dari tanah. Wu Yun, terima kasih banyak kali ini. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini sekarang. Namun, batu abadi kubah surgawi tidak hanya tersedia di tanganku dunia elf, tapi juga di alam lain. Seharusnya ada beberapa dunia. Kamu harus pergi secepat mungkin dan pergi ke alam dan dunia lain untuk mencarinya. Jika prediksinya benar, dunia roh jahat mungkin telah menduduki seluruh Saint Palace sekarang. Selanjutnya tidak akan memakan waktu lama. Mereka harus menyapu seluruh dunia peri. Aku pergi dulu. Kamu harus pergi lebih awal juga. Saat dia berbicara, Yingwu hendak terbang. Wu Yun dengan cepat meraihnya dan bertanya, tunggu, kemana kamu akan pergi, kakak senior Yingwu? Balas dendam. Nada suara Yingwu tenang, namun penuh tekad, jika kamu tidak bisa membalas dendam, maka matilah. Tunggu, kakak senior, jangan khawatir. Wu Yun menarik Yingwu kembali. Ada apa? Yingwu kembali menatap Wu Yun dengan heran. Bab 2025 hancurkan. Kakak senior, jika kamu mengikuti apa yang kamu katakan, kemanapun kamu pergi sekarang, kamu hanya menunggu untuk mati. Wu Yundao berkata, jika tidak, kamu bisa ikut dengan kami dan kembali untuk membalas dendam ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan. Tidak. Yingwu menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu menepis tangan Wu Yun. Aku tidak akan pergi, atau aku akan mati. Ini, Wu Yun sedikit malu. Tentu saja, dia tidak ingin hanya melihat Yingwu lari menuju kematiannya. Namun, Yingwu sangat keras kepala,
dia tidak bisa membuat Yingwu pingsan dan membawanya pergi dengan paksa. Adapun untuk berbalik dan bertabrakan langsung dengan dunia roh jahat, dia tidak punya rencana seperti itu. Setidaknya sejauh ini, dia agak berkonflik soal hal tersebut. Pertama, dia tidak berinteraksi dengan dunia peri. Interaksi mereka hanya berakhir dengan dia dan Yingwu saling mengenal. Tidak perlu mengambil risiko mengekspos diri sendiri atau bahkan nyawa seseorang untuk mereka. Kedua, meskipun dia tidak takut mengekspos dirinya sendiri dan bersedia membantu, dengan kekuatan mereka saat ini, sangat mustahil bagi mereka untuk menjadi musuh seluruh dunia roh jahat. Setidaknya, Anda harus tumbuh ke titik di mana lonceng penciptaan ilahi bahkan lebih kuat daripada lonceng penciptaan ilahi sebelum Anda hampir tidak dapat memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, dia tidak punya rencana seperti itu. Namun, Yingmo bertekad untuk tetap tinggal, dan dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Sebenarnya ada satu hal lagi. Wu Yun tidak mau menyerah begitu saja pada tambang batu abadi kubah langit. Meskipun sangat mudah untuk menemukan seluruh urat mineral di dunia elf. Namun hal itu tidak membuktikan bahwa batu abadi langit itu tidak langka. Sebelumnya, dia telah mencarinya di dunia iblis dan dunia peri, yang cukup untuk membuktikan betapa langka dan berharganya batu abadi kubah surgawi. Terlebih lagi, kali ini dunia roh jahat sebenarnya tidak segan-segan melancarkan pertempuran di dunia pesawat untuk mendapatkan ranjau semacam itu. Bahkan membuktikan bahwa Heavenly Vault Immortal Stone memang tidak mudah ditemukan. Kalau tidak, bagaimana dunia roh jahat bisa begitu rela melakukan apapun? Meski nampaknya serangan dunia roh jahat kali ini berjalan sangat lancar. Tapi siapa yang tahu sudah berapa tahun mereka merencanakan hal ini? Dan seberapa besar harga yang harus mereka bayar dalam pertempuran ini. Hanya saja harga di dunia elf bahkan lebih buruk lagi, sehingga harga di dunia roh jahat tentu saja diabaikan. Jika kita pergi ke alam dan dunia lain, kita tidak tahu kapan kita bisa menemukan batu abadi kubah surgawi. Bahkan kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menemukannya setidaknya selama beberapa tahun, atau paling lama beberapa tahun. Setelah beberapa perjuangan, dia tidak tahu apakah itu karena otaknya panas, atau karena dia menghargai pikiran batinnya. Wu Yun menarik Yingwu kembali, kakak senior, saya akan tinggal untuk membantu Anda menghadapi dunia roh jahat. Setelah mendengar ini, Yingwu tercengang. Dia tahu situasinya sendiri lebih baik daripada orang lain. Dia juga tahu bahwa akibat dari tinggal adalah tidak ada jalan lain selain menunggu kematian. Terlebih lagi, sejak awal, dia tidak siap dan tidak berpikir Wu Yun akan tetap membantunya. Tapi Wu Yun berkata begitu. Dan dia mengatakannya dengan sangat tulus, tanpa sedikit pun ejekan atau ejekan, yang membuatnya tidak tahu harus menjawab apa sejenak. Dia bahkan tidak mengerti mengapa Wu Yun melakukan ini. Tentu saja, yang lebih penting, itu karena dia tidak mengetahui kebutuhan mendesak Wu Yun akan batu abadi kubah surgawi. Setelah merenung sejenak, Yingwu melepaskan tangan Wu Yun lagi. Pada saat ini, sirkuit otak yang sangat aneh muncul di benaknya. Segera, Yingwu berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, Wu Yun, menyerah, tidak mungkin bagi saya dan Anda. Meskipun Anda sangat tampan, dan saya juga mengakui bahwa saat kita sendirian di domain Changhuang, aku juga punya perasaan padamu, tapi itu saja. Lagi pula, situasiku sangat sulit sekarang, dan kamu tidak bisa menolongku. Tidak perlu merusak masa depan cerahmu untuk orang mustahil sepertiku. Dengan bakatmu, hanya masalah waktu sebelum kamu naik ke alam dewa. Kamu pergi dan tinggalkan dunia peri jauh-jauh. Setelah mendengarkan kata-kata Yingwu, Wu Yun tercengang. Ini benar-benar lengah, dan dia tidak memikirkannya sama sekali, meskipun dia tidak ingin Yingwu menunggu kematian sendirian. Tapi lebih dari segalanya, dia memikirkan tentang tambang batu surgawi. Kenapa Yingwu memahami maksudnya? Yingwu bahkan mengatakan bahwa dia tertarik padanya, yang membuatnya merasa sedikit bingung. Nyatanya, setelah mengatakan itu, Yingwu sendiri merasa bodoh. Dia berdiri di sana dengan bodoh, mungkin tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Di saat yang sama, wajahnya yang cantik sekali lagi berubah warna menjadi merah padam. Namun, Xiao Jin dan Xiao Shenlong tertinggal. Ekspresi mereka sangat berbeda dari Wu Yun dan Yingwu.
Karena keduanya sudah menduga kalau hubungan Wu Yun dan Yingwu tidak biasa. Oleh karena itu, meskipun mereka terkejut mendengar Yingwu mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini, mereka tidak terlalu terkejut. Tentu saja yang mengejutkan mereka bukanlah hal lain, melainkan fakta tak terduga bahwa mereka berdua belum sampai pada titik putusnya hubungan mereka. Kakak dan adik ipar sudah mengatakan itu karena alasan ini, apa kamu tidak tahu harus berbuat apa? Melihat ekspresi canggung Wu Yun dan Yingwu, Xiao Jin mengedipkan mata. Bukankah ini orang yang menghancurkan dunia roh jahat? Hancurkan. Jika kamu berani menyentuh adik iparku, cukup dua kata saja, hancurkan. Ya, hancurkan. Kali ini, bahkan naga kecil itu tidak bisa lagi menjaga ketenangannya dan bergabung dengan Xiao Jin. Bersikaplah lucu. Kalian berdua. Wu Yun memutar matanya, merasa tidak berdaya. Namun rasa malu di wajah Yingwu tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dia awalnya malu mengapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Sekarang, setelah dibicarakan oleh Xiao Jin dan Xiao Shenlong, dia merasa semakin malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Bab 2026 berbicara tentang rencana Shadow Wu. Oh, menghancurkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Segera, Yingwu menjadi tenang. Meskipun yang dia katakan lebih tentang memaksa Wu Yun pergi. Namun dalam situasi dan keadaannya saat ini, mustahil baginya untuk membicarakan cinta antar anak. Kakak ipar, kataku. Monyet, tutup mulut, suku kakak perempuan Yingwu baru saja dimusnahkan, sekarang bukan waktunya membuat lelucon ini. Xiao Jin melanjutkan, Wu Yun melihat wajah Yingwu berubah jelek, dan langsung Xiao Jin dimarahi. Tentu saja, Xiao Jin segera menyadari ketertarikannya, mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, Wu Yun selalu memanggilnya Xiao Jin. Menyebutnya monyet sekarang adalah peringatan baginya untuk tidak terus melontarkan lelucon ini. Kakak senior Yingwu, jika kamu mempercayaiku, terimalah bantuanku. Untuk menghadapi dunia roh jahat secara langsung, kita berempat secara alami tidak memiliki kekuatan. Tetapi, sebenarnya aku punya rencana. Lihat Xiao Jin tidak lagi bermain-main, Wu Yun menatap Yingwu dan berkata dengan serius. Namun, Yingwu sepertinya tidak mau menerima bantuan Wu Yun. Tentu saja, mungkin juga karena dia tidak ingin melibatkan Wu Yun. Oleh karena itu, dia menolak tanpa berpikir. Tidak perlu, Wu Yun, kamu harus segera pergi, ini akan terlambat. Kakak, tolong dengarkan rencanaku dulu. Wu Yun melanjutkan, jika setelah aku selesai berbicara, kakak perempuan merasa rencanaku tidak bagus, perlu disebutkan, maka kami tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini. Kalau begitu, katakan saja. Yingwu tidak bisa menahan Wu Yun, jadi dia harus mengangguk. Nyatanya, meski dia bilang dia tidak menginginkannya, dia tetap menginginkannya di dalam hatinya. Sekarang, dia tidak tahu apakah semua orang di Istana Elf Saint telah dimusnahkan. Dengan kata lain, kemungkinan besar tidak ada orang yang hidup di Istana Suci. Orang-orang yang tersisa di dunia elf adalah orang tua, lemah, wanita dan anak-anak, dan sebagian besar pejuang yang benar-benar cakap tewas dalam pertempuran ini. Jika Wu Yun dan yang lainnya benar-benar pergi, maka hanya dia yang tersisa, menunggu untuk dimusnahkan oleh dunia roh jahat. Menunggu kematian datang. Sampai batas tertentu, dia bahkan sangat bersemangat, berharap Wu Yun dan mereka bertiga akan tinggal dan membantunya. Namun, alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini, karena hal itu akan melibatkan Wu Yun. Itu sebabnya dia terus menolak. Tentu saja, meskipun dia menyetujui rencana Wu Yun saat ini, dia masih membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah Wu Yun selesai berbicara, dia langsung menyangkalnya. Saat itu, Wu Yun tidak punya alasan untuk tinggal. Faktanya, Wu Yun mungkin bisa menebak apa yang dipikirkan Yingwu. Namun, dia masih yakin dengan rencananya. Dengan kata lain, selama Yingwu masih ingin membalas dendam, selama Yingwu bertekad mencari kematian, selama Yingwu masih memiliki harapan di hatinya. Kalau begitu, rencana ini pasti bisa meyakinkannya. Setelah merenung sejenak, Wu Yun berkata perlahan, kakak senior, rencanaku adalah ini. Apakah kamu yakin tidak apa-apa? Setelah mendengar ini, Yingwu menjawab dengan sedikit terkejut.
Dia tidak menolak secara langsung. Meskipun dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya, ketika dia mendengar rencana Wu Yun, dia tetap tidak menolaknya secara langsung. Wu Yun tersenyum diam-diam, karena dia tahu Ying Wu sudah setengah yakin olehnya. Babak selanjutnya terletak pada Ying Wu sendiri. Wu Yun melanjutkan, "Saudari, apakah rencana ini layak atau tidak tergantung pada Anda, bukan pada saya. Karena aku belum pernah mengunjungi tambang itu, atau bahkan melihatnya. Sekarang, hanya kamulah satu-satunya yang mengetahui paling banyak tentang hal itu, jadi terserah padamu untuk mengatakan apakah itu layak atau tidak. Kamu berkata, ayo lakukan itu." Tapi, Ying Wu masih ragu-ragu. Tapi Wu Yun tidak memberinya kesempatan untuk terus ragu, tapi melanjutkan. "Kakak senior, tidak ada yang perlu ragu. Sederhana sekali. Selama kamu ingin membalas dendam, selama kamu masih memiliki harapan, maka ini adalah satu-satunya cara yang kita miliki sejauh ini. Tentu saja, kamu bisa, jangan lakukan rencana ini sendirian. Bahkan jika itu hanya aku dan kamu, itu mungkin tidak mungkin dilakukan. Jadi, kamu membutuhkan aku, dan kamu lebih membutuhkan kedua saudara laki-lakiku." Saat dia berbicara, Wu Yun menatap Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Kedua pria itu langsung mengerti. Itu benar, kakak ipar. Oh, kakak perempuan, percayalah, dengan bantuan kakak laki-laki, balas dendam akan segera terjadi. Xiao Jin hampir berkata hal yang salah lagi. Namun, Ying Wu tidak keberatan lagi. Dia perlahan-lahan mengerutkan kening, menatap Xiao Jin, lalu ke Xiao Shenlong, dan kemudian matanya tertuju pada Wu Yun. Pada saat ini, secercah harapan terlihat di matanya. Jelas, dia mungkin menganggap rencana Wu Yun mungkin dilakukan. Namun, dia tetap tidak mengangguk setuju. Lagi pula, menurut apa yang dia pikirkan, rencana ini layak dilakukan, tetapi hanya jika ada sedikit masalah. Maka beberapa dari mereka mungkin akan hancur. Itu tidak masalah baginya, tapi jika dia menyeret Wu Yun dan mereka bertiga, Ying Wu mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Wu Yun juga menebak apa yang ada dalam pikiran Ying Wu. Dia tersenyum, dengan ekspresi santai di wajahnya, dan berkata, "Kakak senior, sebenarnya, kamu tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Saya tetap membantu Anda, setengahnya untuk Anda, dan setengahnya lagi adalah untuk diriku sendiri. Aku akan mengikutimu. Kamu bilang aku sangat membutuhkan batu abadi langit dalam jumlah besar. Jika aku pergi ke pesawat lain untuk menemukannya, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya bersama-sama. Jadi, sampai batas tertentu, ketika aku membantumu, kamu juga membantu. Kita seimbang. Tentu saja, jika aku berhasil, kuharap kakak perempuan itu tidak pelit dan jangan-jangan hentikan aku mengambil beberapa batu abadi kubah surgawi." Puff. Ying Wu terpesona oleh ucapan terakhir Wu Yun. Singkatnya, itu membuatku tertawa. Memang benar Wu Yun mengatakan ini, meskipun dia tahu bahwa Wu Yun bermaksud menghiburnya. Tapi itu membuatnya merasa jauh lebih ringan. Terlebih lagi, seperti yang disebutkan sebelumnya, dia sebenarnya sangat ingin Wu Yun tinggal dan membantunya. Hanya saja alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Tapi sekarang Wu Yun berkata begitu. Jadi, dia setuju. "Oke, Wu Yun, aku setuju dengan ini. Jangan khawatir, selama kamu tidak memindahkan seluruh milikku, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Juga, karena kamu mengatakannya, itu hanya aku. Kamu adalah yang paling akrab dengannya, jadi kamu harus mendengarkanku untuk keseluruhan rencana selanjutnya. Kamu akan melakukan apa yang aku perintahkan, terutama ketika ada bahaya. Kamu tidak bisa bersaing denganku. Jangan khawatir, kakak perempuan." Wu Yun setuju. Tapi ini tentu saja hanya langkah sementara. Dalam bahaya nyata, bagaimana dia bisa membiarkan wanita seperti Ying Wu mengambil risiko? Bab 2027 aksi dimulai. Selanjutnya, saatnya berdiskusi. Dikatakan bahwa Ying Wu akan memimpin rencana ini. Namun, tetap saja Wu Yun yang memimpin keseluruhan rencana. Pasalnya, Ying Wu Yiji adalah seorang streamer wanita, dan dia belum memiliki kemampuan memimpin secara keseluruhan.
Wu Yun meminta Ying Wu menceritakan semua yang dia ketahui tentang dunia roh jahat sebelum dia pergi. Kemudian, dia memintanya untuk berbicara singkat tentang segala sesuatu tentang tambang batu abadi Tianzong. Setelah memahami seluk-beluk masalah tersebut, Wu Yun berpikir sejenak lalu membuat rencana. Sebenarnya itu adalah sebuah rencana, tapi tidak terlalu mewah. Lagi pula, mengingat kekuatan dunia roh jahat, pada dasarnya sulit bagi mereka berempat untuk melakukan trik apapun yang ingin mereka lakukan. Yang bisa saya katakan adalah memastikan keselamatan Anda sendiri semaksimal mungkin. Tentu saja, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar aman. Terlebih lagi, inilah masalahnya. Bagaimana, Xiao Jin, Xiao Shenlong, apakah menurutmu ada masalah? Ketika saatnya tiba, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, aku khawatir itu akan bergantung padamu. Saudaraku, jangan khawatir, ini semacam serangan tipuan di timur, dan aku tidak bisa melakukannya. Kakak Long yang terbaik, kata Xiao Jin sembarangan sambil menepuk dadanya. Jangan khawatir, saudaraku, buatlah pengaturannya dan kami akan memastikan bahwa kami menyelesaikan tugasnya. Shenlong kecil juga setuju. Bagus sekali. Wu Yun mengangguk, kakak senior Ying Wu, mari kita perbaiki sekarang selagi kamu menyembuhkan lukamu sepenuhnya. Meskipun orang-orang dari dunia roh jahat akan keluar untuk menyapu, mereka seharusnya tidak berada di sana di dalam 2 hari terakhir. Jadi, seharusnya aman di sini untuk saat ini. Kami akan berangkat sampai besok gelap dan melakukannya di tengah malam. Ya, Ying Wu mengangguk, dan lalu dia menambahkan. Namun, ketika saatnya tiba, kamu harus mendengarkanku, dan aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang tidak berbahaya. Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaan. Wu Yun mengangguk. Kemudian, mereka berempat berdiskusi sebentar, lalu Ying Wu pergi bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya. Xiao Shenlong dan Xiao Jin juga menemukan tempat, memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan memasuki kondisi kultivasi. Mereka semua sudah berlatih, tapi Wu Yun tidak bisa melakukan ini. Sekarang, bagaimanapun juga, ini adalah masa sulit, meskipun kemungkinan besar orang-orang dari dunia roh jahat tidak akan datang ke sini untuk saat ini. Namun untuk memastikan tidak terjadi apa-apa, tetap harus ada yang berjaga. Tugas ini secara alami jatuh pada Wu Yun. Dia terbang ke bawah dan mendarat di pohon kuno tertinggi di hutan pegunungan. Lihatlah ke kejauhan dan waspada terhadap lingkungan sekitar Anda. Dia melihat ke arah istana keluarga suci yang telah diberitahukan Ying Wu kepadanya sebelumnya. Meski jauh, tidak ada yang terlihat. Namun, Wu Yun masih samar-samar menyadari bahwa ada fluktuasi aura yang sangat kacau ke arah itu. Di saat yang sama, ada juga aura pembunuh berdarah yang sangat agung yang bertahan lama. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran sengit terjadi ke arah itu belum lama ini, dan mungkin ada banyak korban dan aliran darah. Suatu hari dan satu malam berlalu dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, hari sudah gelap pada hari kedua yang mereka rencanakan. Setelah seharian dirawat, luka Ying Wu pada dasarnya telah sembuh. Kondisi Xiao Shenlong dan Xiao Jin juga telah disesuaikan dengan kondisi optimalnya. Hanya Wu Yun yang terlihat sedikit lelah karena lari sebelumnya dan kewaspadaan siang malam. Tapi begitu saja, itu tidak mempengaruhi Wu Yun sama sekali. Adapun orang-orang di dunia roh jahat, belum ditemukan jejaknya. Beberapa binatang ajaib dari dunia elf muncul di sini, tetapi melihat kekuatan mereka masih rendah dan agresivitas mereka tidak kuat, Wu Yun tidak membunuh mereka, tetapi langsung mengusir mereka. Apakah kalian semua siap? Siap berangkat. Wu Yunfei mendarat di samping Ying Wu dan yang lainnya dan bertanya. Ya, Ying Wu mengangguk. Tidak apa-apa, saudaraku. Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga merespons secara bersamaan. Baiklah, kakak perempuan, kamu yang memimpin dan ayo berangkat. Kata Wu Yun. Ikuti aku. Ying Wu juga sangat ceria, tanpa omong kosong, dia mengubah arah dan langsung terbang. Di belakangnya, Wu Yun dan 3 lainnya mengikuti dari dekat. Perjalanan ke tambang batu abadi Tianxiong ini tidak terlalu dekat. Namun, dengan kecepatan mereka yang sedikit, mereka bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 3 jam. Menurut perhitungan waktu, saat mereka tiba, hari sudah larut malam. Paling tidak,
Paruh kedua malam seharusnya menjadi waktu ketika orang-orang paling lelah, dan bahkan mereka yang berada di dunia roh jahat pun tidak terkecuali. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun memilih bertindak setelah gelap. Salah satunya adalah di bawah naungan malam, kemungkinan mereka ditemukan akan sangat berkurang. Kedua, jika Anda melakukannya di tengah malam, kemungkinan besar Anda akan berhasil. Seluruh perjalanan sunyi, dan masing-masing Wu Yun dan yang lainnya memiliki pemikiran dan kekhawatiran yang berbeda di hati mereka. Saat jarak semakin dekat, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Meski mereka membuatnya mudah, namun nyatanya, mereka semua mengetahuinya dengan baik. Hal ini jelas tidak semudah yang mereka kira. Terlebih lagi, terlalu banyak kejutan di sini yang tidak dapat mereka duga. Oleh karena itu, mereka harus bertindak sesuai dengan keadaan, menerapkan taktik yang muncul, dan siap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin terjadi kapan saja. Berhenti. Tiba-tiba, Yingwu di depan tiba-tiba berhenti. Awalnya, Wu Yun mengira dia telah tiba di tempat yang tepat dan segera berhenti. Namun, Wu Yun segera menyadari ada yang tidak beres. Karena tempat ini masih dalam hutan pegunungan biasa, dan tidak mungkin merupakan pegunungan tempat penyimpanan urat mineral batu abadi kubah langit. Selain itu, tidak ada aura kultivator dari dunia roh jahat sama sekali di sini. Wu Yun bahkan tidak menyadari formasi yang menutupi urat batu abadi di langit. Jadi, pastinya belum sampai. Ada apa, kakak perempuan? Wu Yun bertanya dengan suara rendah, penuh keterkejutan. Namun, Yingwu tidak mengatakan apa-apa, lalu dia menurunkan sosoknya dengan tenang, dan pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Wu Yun dan yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Lalu, dia membuat isyarat diam. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan ada ekspresi sangat gugup di wajahnya. Bab 2028, Menghancurkan Perzinahan, Rencana Baru. Wu Yun penuh keraguan, tetapi Yingwu tidak mengatakan apa-apa, dan ekspresinya sangat gugup sehingga dia tidak bisa bertanya lagi. Mengikuti Yingwu, dia bersembunyi di rumput dan memperhatikan dengan tenang. Namun tak lama kemudian, Yingwu tidak perlu lagi menjelaskan, karena dia sudah mendapatkan jawabannya. Tidak jauh di depan, saya melihat sedikit distorsi di angkasa. Segera setelah itu, sebuah lubang perlahan-lahan terkoyak di ruang yang berputar itu. Kemudian beberapa sosok keluar dari celah ruang yang robek. Total ada 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan pria itu tidak lemah, dan dia mungkin telah mencapai puncak 7-9 kesengsaraan surgawi. Dan kekuatan wanita itu jauh lebih lemah dan tidak layak untuk disebutkan. Tidak ada keraguan bahwa kedua orang ini berasal dari dunia roh jahat. Faktanya, setelah bertemu dengan 2 orang ini, Wu Yun menjadi semakin bingung. Dia tidak tahu bagaimana Yingwu menemukan kedua orang ini. Anda tahu, persepsinya sangat tajam. Tetapi bahkan dia tidak menyadarinya sama sekali, Yingwu sebenarnya menemukannya sebelum kedua orang itu keluar dari terowongan luar angkasa. Ini sungguh aneh. Tentu saja, bukan ini yang dipikirkan Wu Yun sekarang. Saat dia bertemu dengan 2 orang ini, rencana yang lebih baik dari sebelumnya mulai muncul di benaknya. Namun rencana ini masih harus menunggu. Dia harus menentukan apakah kedua pria itu bertindak sendiri atau sebagai kelompok. Jika dia bertindak sendiri, rencana barunya pasti akan lebih baik dari sebelumnya. Tetapi jika itu adalah tindakan kolektif, dia hanya bisa berharap agar tidak ditemukan oleh orang-orang dari dunia roh jahat ini. Tidak lama kemudian, 2 pria dari dunia roh jahat, seorang pria dan seorang wanita, berjalan menuju sebuah batu datar setelah meninggalkan terowongan luar angkasa dan berhenti bergerak. Wu Yun sedikit bingung dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, keraguan ini segera hilang. Karena dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Di atas batu besar, saya melihat pria itu menggendong wanita itu. Lalu dia berkata dengan lembut, "Honger, ikut aku. Sekarang kita akan pergi dengan tentara dan telah meninggalkan dunia roh jahat. Jika kita pergi sekarang, tidak ada yang akan menyadarinya." Wanita itu berkata, "Tidak, itu tidak mungkin sekarang. Dengan kemampuan kita, tidak semudah itu membuka terowongan luar angkasa ke dunia lain. Jika suamiku mengetahuinya sebelum kita pergi,
baik kamu maupun aku tidak akan selamat. Apa yang kamu takutkan? Pria itu berkata, kamu masalahku telah menjadi fakta. Kamu tahu, setiap kali aku memikirkanmu tidur di samping bajingan itu setiap malam, aku merasa sangat sakit. Kamu milikku, kamu adalah wanitaku, kamu tidak bisa lagi tidur dengannya. Jiang Yi, jangan khawatir, aku sudah lama tidak membiarkan dia menyentuhku. Aku hanya membiarkanmu menyentuhku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku kecuali kamu. Namun, jika kamu ingin kawin lari, sekarang bukan waktunya. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, pria itu memeluknya lebih erat. Setelah beberapa saat, laki-laki itu mulai melepas pakaian perempuan itu, dan pada saat yang sama berkata dengan tergesa-gesa, ayo kita lakukan dengan cepat. Karena kamu bilang ini belum waktunya, ayo kembali segera setelah kita menyelesaikan semuanya. Ya, wanita itu mengangguk. Dengan suara bergumam, keduanya berpelukan erat. Tentu saja, setelah mereka berdua memasuki keadaan ini, mereka melonggarkan kewaspadaan mereka terhadap dunia luar. Tentu saja, alasan kenapa mereka begitu santai adalah karena mereka merasa hampir semua orang di dunia peri telah terbunuh, dan tidak ada lagi bahaya di tengah malam. Namun bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa saat ini, ada 4 pasang mata yang menatap mereka di rerumputan tak jauh dari situ. Dan adegan ini tidak masalah bagi Wu Yun dan Xiao Jin, lagi pula mereka laki-laki. Tapi Ying Wu adalah seorang wanita, jadi ketika dia melihat adegan ini, tanpa sadar pipinya memerah. Tentu saja, apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini bukanlah pemikiran kotor. Dia sedang memikirkan apakah dia harus mengambil tindakan dan melaksanakan rencana barunya. Dilihat dari percakapan keduanya, mereka pasti bertindak sendiri. Dan dia bertindak sendiri tanpa diketahui siapapun. Namun meski hubungan kedua orang ini memiliki pandangan yang salah, namun bisa dikatakan ikhlas, mereka menyelinap ke sini untuk melakukan sesuatu di tengah malam. Sejujurnya, Wu Yun merasa sedikit kasihan pada kedua orang ini. Saat ini, dia sedang memikirkan apakah dia harus mengambil tindakan. Namun, saat ini, Ying Wu terdiam. Wu Yun, apakah kamu yakin? Bunuh mereka. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kakak senior Bai Xin mati di tangan bajingan itu. Bai Xin. Wu Yun bertanya dengan bingung. Ying Wu melanjutkan, kakak senior Bai Xin adalah orang yang kamu lihat di domain Changbang terakhir kali, orang yang membawaku ke dunia elf. Dia sudah mati. Wu Yun sedikit terkejut. Meskipun dia sudah menebak, mendengar Ying Wu mengatakan ini, dia masih sedikit terkejut. Pada saat ini, rasa kasihan terakhirnya terhadap kedua pencuri ini, King Ren, benar-benar hilang. Niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Demikian pula, saat ini juga merupakan waktu termudah untuk membunuh mereka. Tiba-tiba, Wu Yun kembali menatap Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Tidak perlu berbicara, dengan pemahaman diam-diam antara ketiga bersaudara, hanya perlu satu pandangan untuk langsung mengerti. Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk. Lakukan. Wu Yun berteriak rendah, dan pada saat yang sama, dia melesat seperti embusan angin. Di belakangnya, Xiao Shenlong dan Xiao Jin juga berangkat hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka bertiga masing-masing menggunakan jurus untuk membunuh pria dan wanita yang mencuri king di atas batu. Faktanya, jika dalam keadaan normal, dengan kultivasi pria itu, mereka bertiga bisa membunuhnya bersama-sama, tapi itu tidak akan semudah itu. Fluktuasi yang disebabkan oleh perang kemungkinan besar akan membuat khawatir orang lain di dunia roh jahat. Tapi sekarang, dia tidak siap dan diserang oleh Wu Yun dan yang lainnya. Itu hanya pertemuan tatap muka, dan dia bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Kepalanya telah langsung dipenggal oleh Xiao Jin. Adapun wanita itu, bab 2029 mengubah penampilan. Dia ketakutan. Dia acak-acakan, meringkuk, dan bahkan lupa memakai pakaian. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia gemetar terus-menerus dan seluruh tubuhnya linglung. Karena kamu sangat ingin kawin lari, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Di kehidupan selanjutnya, kita akan bereinkarnasi bersama. Saat dia berbicara, Wu Yun memukul dantian wanita itu dengan telapak tangan. Saat ini, Ying Wu juga terbang.
Ayo pergi. Cepat dan cepat. Yingwu menatap kedua orang itu, tanpa ampun, dan berkata dengan tenang. Dia masih belum mengetahui rencana baru Wu Yun, tapi dia baru saja melihat pria ini membunuh Bai Xin dengan matanya sendiri, jadi dia ingin membalas dendam. Sekarang, balas dendam telah dilakukan, dan mereka harus melanjutkan perjalanan. Namun, saat Yingwu hendak pergi, Wu Yun menangkapnya. Kakak senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa? Yingwu bertanya dengan ragu. Adakah cara agar kita bisa menjadi seperti dua orang ini, atau agar kita tidak ketahuan dalam waktu singkat? Wanita ini tidak tahu, tapi pria ini, menurutku dia tidak lemah, dia seharusnya statusnya di dunia roh jahat tidaklah rendah. Jika kita bisa berpakaian seperti dia dan menyelinap masuk, rencana kita mungkin jauh lebih sederhana. Kata Wu Yun. Berpura-pura menjadi seperti mereka. Yingwu berkata dengan cemberut, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, maksudmu? Ya. Wu Yun mengangguk sebelum Yingwu selesai berbicara. Saya bisa melakukan ini. Yingwu Dao, Anda juga harus tahu bahwa dunia roh jahat dan dunia peri saya berasal dari garis keturunan yang sama. Jika saya berdandan seperti wanita ini, dalam waktu singkat, mereka akan melakukannya. Saya dapat mendeteksi keberadaan mereka sebelum mereka muncul, dan itu juga karena alasan ini. Tetapi bagi Anda bukan salah satu anggota suku kami. Bahkan jika penampilan Anda dapat diubah, sulit untuk diubah auramu. Terlebih lagi, tubuh energimu terlalu mencolok, aku khawatir. Ini, jika hanya untuk waktu yang singkat, tidak sulit untuk diselesaikan. Wu Yundao berkata, saya memperoleh sepotong batu abadi kubah surgawi sebelumnya, ditambah kemampuanku, seharusnya tidak ada masalah untuk menciptakan ilusi memiliki tubuh fisik dalam waktu singkat. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah apakah Anda dapat membiarkan saya menutupi sementara tubuh saya auranya dan mengubahnya menjadi auranya? Ini. Yingwu ragu-ragu sejenak dan berkata, jika Anda dapat mengubah tubuh energi Anda menjadi tubuh fisik, maka tidak ada masalah untuk menutupi aura Anda. Aura untuk waktu yang singkat. Bagus sekali, itu tidak pantas. Terlambat. Wu Yun mengangguk. Segera setelah itu, Yingwu berjalan menuju tubuh kedua orang tersebut. Saya menemukan cincin penyimpanan mereka dan setelah mencari-cari beberapa saat, saya mengeluarkan beberapa hal aneh. Kemudian, Yingwu mulai membuat beberapa trik jari yang aneh. Ini seharusnya semacam trik jari yang unik di dunia peri singkatnya, Wu Yun tidak dapat memahaminya. Xiao Jin dan Xiao Shenlong, sebaliknya, berdiri di samping dengan ekspresi bingung di wajah mereka, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekitar beberapa lusin napas, sungguh penemuan yang ajaib, Yingwu mulai berubah. Pertama penampakannya, lalu badannya, lalu nafasnya. Setelah 100 napas, yang muncul di depan mata Wu Yun adalah seorang wanita persis seperti sebelumnya. Jika dia belum mengetahuinya, bahkan Wu Yun pun akan sulit membedakannya. Yingwu Dao, cepatlah, aku tidak bisa bertahan lama. Wu Yun mengangguk dan mengeluarkan batu abadi kubah surgawi dari cincin penyimpanan. Selama periode waktu ini, dia juga mempelajari batu abadi kubah surgawi secara menyeluruh. Oleh karena itu, ketika digunakan menjadi sangat terampil. Seiring dengan energi milik batu abadi kubah surgawi, itu menyebar ke seluruh tubuh Wu Yun. Tidak lama kemudian, saya menemukan bahwa tubuh energi Wu Yun telah berangsur-angsur berubah. Saudaraku, ini luar biasa. Xiao Jin memandang dengan terkejut. Wu Yun tersenyum lalu berkata kepada Yingwu, aku hanya bisa bertahan paling lama sekitar 2 jam. Cukup, aku hanya bisa bertahan selama itu. Yingwu mengangguk. Segera, dia mulai membuat ujung jari yang aneh itu lagi. Itu juga membutuhkan sekitar 100 napas. Terlihat dengan mata telanjang, Wu Yun secara ajaib berubah dan berubah menjadi wujud pria itu. Namun, Wu Yun tidak mengubah auranya seperti Yingwu. Karena dia bukan dari ras elf, betapapun kuatnya dia, mustahil aura ras elf muncul begitu saja. Tentu saja, karena Yingwu mengangguk, tentu saja ada cara untuk mengatasi masalah ini. Yingwu mengeluarkan bola energi jernih dari cincin penyimpanan. Bola energi ini diisi dengan kekuatan unik para elf. Terlebih lagi, Wu Yun
pernah melihat bola energi serupa sebelumnya. Sebelumnya di wilayah luas, dia terluka parah, dan bola energi yang digunakan oleh wanita berbaju putih dan Baisin untuk menyembuhkannya adalah bola energi semacam ini. Bawalah ini bersamamu dan biarkan auramu menyatu dengannya. Seharusnya bisa menutupinya. Ying Wudao berkata, tapi itu hanya bisa menutupinya, bukan menggantikannya. Jadi, jangan gunakan sekarang kecuali kamu harus melakukannya. Jika kamu dalam keadaan ini untuk melakukannya. Setelah kamu melakukannya, identitas aslimu akan terungkap. Ya. Wu Yun mengambil bola energi, dan kemudian mengikuti metode yang dikatakan Ying Wu kepadanya, mencoba menyatukan dirinya dengan bola energi. Sederhananya, tidak ada halangan untuk apapun. Mungkin karena Wu Yun memiliki perawakan yang istimewa. Segera, dia bergabung dengan bola energi ini. Oke, semuanya beres. Sekarang, tingkat keberhasilan rencana kita harusnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Wu Yun berkata dengan percaya diri. Kemudian, dia melihat ke arah Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Xiao Jin, Xiao Shenlong, rencanamu tidak berubah. Jika waktunya tiba, ikuti pengaturanku. Kakak senior, kamu dan aku akan. Tunggu sebentar, Wu Yun, sepertinya kita telah melewatkan sesuatu. Tidak. Ketika Wu Yun selesai berbicara, Ying Wu tiba-tiba menghentikannya dengan nada serius. Bab 2030 Vena Mineral Batu Abadi Kubah Surgawi. Ada apa, kakak perempuan? Wu Yun bertanya dengan ragu. Identitas, Wu Yun, sepertinya kita mengabaikannya. Sepertinya ada yang salah dengan identitas yang kita berdua miliki saat ini. Ying Wudao, ini sudah larut malam. Jika Anda dan saya muncul bersama sebagai roh jahat di luar urat batu abadi di langit, begitu mereka menemukan area yang ditempati oleh dunia, ketika saatnya tiba. Ya, Wu Yun mengangguk, lalu berkata, kakak senior, aku sudah memikirkan keraguanmu sejak lama. Jadi, inilah rencananya. Alasan mengapa kita masih membutuhkan Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Dengan cara ini, aku akan memberitahumu apa yang kupikirkan dalam hatiku. Setelah jeda, Wu Yun melanjutkan. Jika saatnya tiba, pertama-tama kita akan menemukan posisi dengan pertahanan yang lemah, dan kemudian membiarkan Xiao Jin dan Xiao Shenlong membuat keributan di luar terlebih dahulu, tetapi kebisingannya tidak boleh besar dan hanya dapat diketahui oleh orang-orang dalam jarak tertentu. Kalau begitu, jika kamu muncul lagi, dalam kapasitasku saat ini, aku akan menyuruh mereka keluar dan melihat apa yang terjadi. Setelah mendorong orang-orang menjauh, kamu muncul lagi, lalu nyalakan formasi, kita akan masuk seketika, lalu segera tutup formasinya. Biarkan Anda mengubah penampilan hanya untuk memastikan tidak ada yang salah. Jika seseorang menemukannya, mereka tidak akan langsung curiga. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, kami tidak perlu memikirkannya. Selama kita memasuki urat batin batu abadi Tianqiong, mereka akan mencoba mematahkan keberanian mereka. Saya bahkan tidak tahu kemana kita pergi. Inilah sebabnya saya mengatakan itu sukses atau tidaknya rencana ini sebenarnya bergantung pada kedua kakakku. Berjalan lancar atau mudahnya, semuanya tergantung bagaimana mereka melakukannya. Selesai. Jangan khawatir, saudaraku, dengan aku dan Aaron di sini, kamu tidak perlu khawatir. Begitu Wu Yun selesai berbicara, Xiao Jin segera berkata. Naga kecil itu juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kakak, jangan khawatir. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku sudah memikirkan apapun yang kamu khawatirkan. Wu Yun memandang Ying Wu dengan serius dan berkata, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengikutiku. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan. Jika terjadi kecelakaan, jangan panik, saya akan menyelesaikannya. Jika saya tidak bisa menyelesaikannya, Anda lari dan saya tetap di sini. Wu Yun berkata dengan sangat serius, dan setelah dia selesai berbicara, dia tidak memberi Ying Wu kesempatan untuk berbicara. Dia berkata langsung kepada Xiao Jin dan Xiao Shenlong, ayo pergi, ambil tindakan. Mereka bertiga saling memandang, mengangguk, dan melangkah pergi. Ying Wu dibiarkan meneriakkan makian dari belakang. Hei, Wu Yun, pelan-pelan. Aku bilang, aku akan datang jika ada bahaya. Apa maksudmu?
biarkan aku pergi dulu jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Hei, tolong jelaskan padaku, ini urusanku, bagaimana aku bisa membiarkanmu bergegas ke depan? Hei, bajingan. Namun, Wu Yun dan yang lainnya tidak menoleh ke belakang. Kagewu hanya bisa tak berdaya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia mengejarnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Wu Yun tiba-tiba berhenti. Dan Ying Wu di belakangnya akhirnya menindaklanjuti. Wu Yun dan yang lainnya bergerak terlalu cepat, dan sangat sulit baginya untuk mengikuti mereka. Sebenarnya, Wu Yun tidak bermaksud mempermalukan Ying Wu. Dia hanya takut dia akan menyusul dan mengkhawatirkan sesuatu yang berbahaya atau tidak, jadi dia sengaja berjalan lebih cepat agar Ying Wu tidak bisa mengejarnya. Dengan cara ini, Ying Wu tidak akan punya kesempatan untuk berdebat dengannya. Namun saat ini, Ying Wu tidak bisa membantah meskipun dia menginginkannya. Karena mereka telah mendekati tambang batu abadi surgawi, dan mereka telah mencapai area yang dijaga oleh dunia roh jahat. Tidak boleh ada lagi pergerakan besar. Bahkan jika Anda berbicara, Anda harus merendahkan suara Anda dan bertindak hati-hati. Bahkan pernapasan pun harus dikontrol hingga tingkat yang sulit dideteksi oleh orang awam. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui jika ada orang kuat yang bersembunyi di dekatnya. Jika ada, maka nafas biasa mungkin akan menarik perhatian pihak lain. Saat itu, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Dan Ying Wu juga tahu pentingnya. Setelah dia memutar matanya ke arah Wu Yun dan mencubit lengannya, dia tidak punya pilihan selain untuk sementara waktu melepaskan masalah yang ingin dia perdebatkan sebelumnya. Hati-hati, kita di sini. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan melihat di mana pertahanannya paling lemah. Jangan bergerak ke sini dan tunggu aku kembali. Kata Wu Yun lembut. Namun, Ying Wu meraih Wu Yun dan berbisik, "Wu Yun, saya kakak perempuan. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan mendengarkan pengaturan saya. Sekarang, saya akan memberitahu Anda tentang tugas inspeksi ini. Saya lebih akrab dengan medan di sini daripada kamu." Setelah mendengar ini, Wu Yun mengerutkan kening, mendorong Ying Wu menjauh, lalu menatap Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Keduanya segera mengerti dan masing-masing mengulurkan tangan untuk memegang Ying Wu. Wu Yun mundur beberapa langkah dan melihat ke arah Ying Wu. "Dao, kakak senior, tidak ada yang salah dengan apa yang kamu katakan, tapi tidak peduli seberapa familiar kamu dengan medannya, kamu tidak bisa pergi ke sana. Itu terlalu berbahaya dan kamu mungkin ditemukan kapan saja. Jangan khawatir, aku akan pergi, mereka tidak dapat menemukanku. Kamu." Ying Wu ingin memarahi, tetapi segera ingat bahwa dia tidak boleh membuat terlalu banyak keributan di sini. Dia harus menelan kembali amarahnya. Dia memelototi punggung Wu Yun saat dia perlahan menghilang ke dalam malam, dan kemudian menatap Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Dia mengerutkan bibir, membuang keduanya, dan berjongkok di rumput untuk merajuk. Faktanya, dia mengerti semua yang dikatakan Wu Yun. Hanya saja dia tidak ingin Wu Yun mengambil risiko sendirian. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dengan kekuatannya, tidak peduli seberapa familiar dia dengan medannya, itu tidak akan banyak berguna. Karena kekuatannya lebih rendah, kemampuannya menyembunyikan auranya lebih lemah, dan kebisingan yang ditimbulkan oleh tindakannya harus lebih besar. Kakak ipar, jangan khawatir, kakak tertua akan kembali dengan selamat. Kami tidak khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Sama sekali tidak ada masalah dengan kemampuan kakak tertua, kata Xiao Jin. Namun setelah mengatakan itu, dia langsung menyadari kalau sepertinya dia mengatakan hal yang salah. Dia segera menutup mulutnya, tampak sedih. Melihatnya seperti ini, Shenlong kecil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan Ying Wu Jing juga tertawa kecil dan tertawa. Mungkin, Xiao Jin seperti ini sangat lucu. Melihat Ying Wu tersenyum, Xiao Jin merasa lega. Meskipun baik Wu Yun maupun Ying Wu tidak mengetahuinya. Namun, Xiao Jin secara kasar dapat mengatakan bahwa, sebenarnya, mereka berdua memiliki perasaan satu sama lain. Setidaknya, Ying Wu pasti memiliki perasaan terhadap Wu Yun.